Selama ini banyak pohon pisang yang dibuang begitu saja oleh masyarakat. Lantas, bagaimana jadinya jika batang pisang tersebut kemudian diolah menjadi makanan gurih, lezat, dan nikmat? Batang pisang atau orang sering menyebutnya dengan kedebok pisang. Oleh mahasiswa UMKO Kota Bumi Lampung Utara, ternyata bisa diolah menjadi keripik sebagai makanan ringan atau cemilan yang cukup lezat dan gurih rasanya. Lalu, bagaimana proses pembuatannya? Yang pertama, ambil batang pisang, yaitu batang pisang kepok. Yang kedua, rendam pakai air garam pengganti air kapur. Yang ketiga, potong-potong bagian luar yang keras, ambil yang bagian lembutnya, potong-potong tipis. Yang keempat, cuci bersih kedebong pisang yang telah direndam. Yang kelima, lalu tiriskan. Yang keenam, setelah itu, buat adonan tepung beras 1 bungkus tepung terigu setengah kilo. Yang ketujuh, masukkan penyedap rasa secukupnya. Yang ke-8, masukkan kedebong pisang yang telah dicuci bersih dan yang telah ditiriskan ke dalam adonan tepung beras dan tepung terigu. Kasih penyedap rasa lalu digoreng di minyak panas. Yang ke-9 adalah tiriskan minyaknya, kasih sesuai rasa yang disuka. Apa yang kalian dapati ketika mengikuti bazar hari ini? Jadi pengalaman kita ketika kita mengikuti bazar ini yang pertama pengalaman di bidang manajemen usaha ya pastinya. Karena manajemen usaha itu sangat dibutuhkan ketika kita membangun suatu usaha. Selain niat, modal, dan kekompakan tim yang pastinya ketika kita usaha itu harus ada kekompakan dalam tim. Jadi yang kami rasakan ketika membuat produk kami ini yaitu keripik batang pisang. Karena kami membuat ini banyak manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ketika bazar ini teknik pemasaran kami diuji. Bagaimana caranya kami agar bisa teknik pemasaran kami strategis dan baik secara kecakapan umum. Manfaatnya itu apa aja, Bang? Jadi untuk manfaat produk kami ini yang sepengetahuan kami selain untuk kesehatan di bidang pengobatan alternatif kolesterol juga untuk obat sakit kepala semisal. Nah, kesulitan apa yang kalian dapati dari awal pembuatan sampai sekarang ini? Untuk kesulitan yang kami dapati ketika kami membuat, yang pertama, kalau untuk bahan relatif awam ya sering kita temuin, tapi untuk permasalahannya adalah bagaimana caranya mengeringkan produk yang kami buat ini. Karena memang ketika mengemas produk sering-sering kali minyaknya terjadi banyak minyak ya deh, banyak minyaknya. Jadi itu sangat sulit. Walaupun sudah kami keringkan berlama-lama, tapi tetap ada itu kesulitan yang pertama. Yang kedua, pencocokan rasa yang pasti. Ya kalau untuk pengaruhnya jelas ya, yang pasti tingkat pemasaran kami terganggu ketika kami menargetkan seharga 5.000 dan di situ ada bahan sembako yang mahal seperti minyak kemarin contohnya. Jadi sedikit agak dinaikkan. Jadi kebingungan kami target pemasaran kami apakah tetap distabilkan atau kan dinaikkan. Sedangkan target kami adalah menengah ke bawah bukan menengah ke atas gitu. Tujuan kalian melakukan bazar ini apa? Tujuan kami yang pertama itu untuk memenuhi mata kuliah yang pertama. Yang kedua belajar bagaimana caranya kami bisa membuat suatu usaha percaya diri dan suatu produk yang dalam jangka waktu panjang. Nah, yang terakhir harapan Mas itu mengadakan bazar ini apa? Harapannya untuk bazar ini tetap dilakukan terutama untuk di kampus Universitas Muhammadiyah Kota Bumi karena ini akan menjadi suatu brand yang tidak semua kampus melakukan ini dan ini adalah salah satu yang bisa dikatakan ciri khas daripada Universitas Muhammadiyah Kota Bumi di bidang kewirausahaannya. Jadi target dari pemasaran kami ini sebenarnya untuk menengah ke bawah karena ketika kita memiliki target maka itulah sasaran kita utama karena jika menengah ke bawah itu artinya semua kalangan bisa menikmati apa yang kami buat ini. Bukan hanya mahasiswa, jadi pemasarannya di luar pada mahasiswa. Contoh sebelum kami melakukan bazar di kampus sudah ada yang memesan terlebih dahulu. Dari Lampung Utara, Januarita, Vela Velania, Mirza Pratama Putra melaporkan.